Mungkin lo pernah dengar tentang pandangan orang-orang yang bilang bahwa orang tua miskin, anak-anaknya akan tetap miskin. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan mencoba menganalisisnya dari berbagai sudut pandang. Dan supaya kalian gak salah paham tentang pembahasan gue kali ini, akan lebih baik jika kalian simak video ini sampai akhir. Jadi, stay tune bro. Secara sosiologis, kemiskinan yang diturunkan dari orang tua ke anaknya itu memang cenderung terjadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor bro. Yang pertama, faktor keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Anak dari keluarga miskin umumnya hanya mampu mendapat pendidikan seadanya dengan fasilitas yang terbatas. Akibatnya mereka kurang memiliki bekal pengetahuan, percakapan, dan keterampilan yang memadai untuk bersaing di dunia kerja. Mereka juga cenderung hanya mampu mengakses pekerjaan dengan penghasilan rendah yang sulit memutus rantai kemiskinan. Yang kedua, faktor kurangnya modal sosial. Jaringan sosial dan relasi yang dimiliki keluarga miskin biasanya terbatas pada kalangan menengah ke bawah. Akibatnya sulit bagi anak-anaknya untuk mengakses informasi ataupun pergaulan dari kalangan elit ekonomi yang dapat membantu memajukan karir dan bisnisnya. Dia akan cenderung terjebak dalam lingkaran pertemanan dari golongan yang kurang mampu juga. Yang ketiga, faktor pola pikir yang tertanam sejak kecil. Psikologi anak yang dibesarkan dalam keluarga miskin akan cenderung dipenuhi pikiran kelangkaan, ketidakberdayaan, dan pesimis. Keyakinan bahwa orang miskin akan selamanya miskin akan tertanam baik dalam alam bawah sadar mereka. Yang keempat, terbatasnya modal finansial dan aset produktif yang bisa diwariskan oleh orang tua. Nah, tanpa panduan berupa harta, tabungan, atau aset produktif yang memadai, anak dari keluarga miskin akan sangat kekurangan daya saing dalam membangun bisnis dan merintis karir. Yang kelima, budaya kemiskinan yang melekat dalam keseharian, seperti gaya hidup yang boros, manajemen keuangan yang amburadul, serta pemikiran jangka pendek yang hanya beradaptasi pada pemenuhan kebutuhan untuk hari ini. Itu sangat lazim ditemui pada warga miskin. Hal ini juga membuat mereka sulit keluar dari jerat kemiskinan dalam jangka panjang. Nah, walaupun begitu, gue tetap percaya bahwa nasib seseorang gak selalu ditentukan oleh kelahiran. Dengan komitmen tinggi untuk berubah, etos kerja keras, dan perencanaan yang matang, seseorang dari keluarga miskin sebetulnya sangat mungkin untuk bisa sukses secara finansial di kemudian hari. Kuncinya terletak pada mindset, pola pikir, dan tindakan nyata untuk memperbaiki nasib. Di tangan kita lah terletak jawabannya bro. Jika kita biarkan situasi atau asumsi bahwa orang miskin akan selamanya miskin mengakar dalam pikiran kita, maka itulah yang cenderung terjadi bro. Kita gak akan bisa memutus rantai kemiskinan. Dan sebaliknya, jika kita tanamkan keyakinan bahwa siapapun bisa berubah nasib asal mau berusaha dan berdoa, maka kita telah menanam benih pertama untuk memutus rantai kemiskinan turun-temurun ini. Nah, disinilah peran agama, organisasi sosial, dan kebijakan pemerintah sangat penting, yaitu bagaimana kita bisa menanamkan rasa percaya diri, memberikan akses pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan fungsional, modal usaha, dan berbagai bentuk bantuan lain agar warga kurang mampu bisa secara bertahap bangkit dari kemiskinan. Saat pemikiran kita sudah berubah, skill dan kemampuan sudah ada, akses permodalan sudah terbuka, maka sebetulnya nggak ada alasan buat siapapun untuk tetap terjebak dalam kemiskinan turun-temurun. Nasib kita itu ada di tangan kita sendiri bro. Meskipun ini memang nggak mudah, tapi perubahan pasti dimulai dari komitmen pribadi. Dari situlah awal mula terciptanya perubahan status sosial seseorang, yang memberikan harapan nyata bahwa kemiskinan dan nasib buruk tidak selalu berkelanjutan antar generasi. Nah, gimana menurut lo bro? Jangan lupa share pengalaman kalian di kolom komentar supaya kita bisa belajar dari pengalaman satu sama lain. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video seru berikutnya. Sekian dari gue, tetap positif dan semoga bermanfaat bro. Jangan lupa tonton video-video lainnya karena Newman Plus akan memberikan informasi-informasi yang bisa membantu kalian menjadi manusia di atas rata-rata.